Selamat datang di Cabe Channel. Mohon untuk like, komen, dan subscribe, agar channel ini makin berkembang dan Mimin makin semangat. Terima kasih. Satria Samudera. Buku 1, Makar Berdarah. Bab 13. Sang Raja Siang telah lama beristirahat di peraduan. Kini malam sudah resmi menutupi cakrawala. Di langit, cahaya bulan yang bergantung agak terhalang awan. Hal ini menjadikan keadaan di hutan bambu menjadi temaram. Angin yang berhembus membuat daun bambu saling bergesekan dan menimbulkan bunyi gemerisik. Di sini, tepat di seberang sebuah sungai yang tidak terlalu lebar, Satria berdiri di hadapan 3 orang berbaju hitam. Mata sang pemuda mengawasi ketiga lawannya. Ia nampaknya sedang menimbang-nimbang sesuatu. Setelah menarik napas panjang, Satria langsung berkelebat menuju Jalakpati. Cepat sekali. Wedana Duryono terkejut. Ia segera melesat untuk menghadang. Tangan sang Wedana dipukulkan ke depan. Ia ingin memutus laju Satria sekaligus melukainya dengan jurus tapak geni. Namun, sejengkal lagi terkena serangan lawan, Satria meliukkan badan menghindar. Bahkan, lengan Wedana Duryono yang terulur dijadikan sebagai pijakan kaki oleh Satria untuk melenting ke udara. Kurang ajar, makian sang Wedana merasa dipermalukan. Jangan harap bisa lolos. Jalakpati segera nimbrung dan melompat untuk menyerang Satria. Dengan sebuah gerakan cepat, pria pendek ini melepaskan 2 tendangan berturut-turut. Dak, dak. 2 serangan itu dapat ditahan dengan tangan kanan dan kiri Satria. Serangan kaki seharusnya lebih kuat daripada tangan, tapi pemuda ini tampak biasa-biasa saja. Sama sekali tak terlihat kesulitan. Melihat tendangannya gagal, Jalakpati sontak memukul dengan tapak 1000 racun ke arah kepala sang pemuda. Pergerakan telapak Jalakpati di udara itu mengesankan hawa dingin dan aroma amis. Jika kepala Satria terkena, pasti dia akan binasa. Maka secepat kilat, dalam keadaan masih di udara, pemuda berbaju biru itu memutar badan laksana gangsing ke arah kanan. Akibatnya, serangan Jalakpati hanya mengenai angin. Sebaliknya, sekarang posisi Satria jadi di belakang Jalakpati. Pemuda ini pun segera melepaskan serangan balasan dengan tendangan berputar sebanyak 2 kali. Duaek. Punggung Jalakpati terhantam telak. Pria pendek itu berteriak kesakitan. Tubuhnya langsung terdorong ke bawah dan menghantam bumi dengan keras. Bruk. Jalakpati jatuh tertelungkup. Dada dan punggungnya terasa sangat sesak. Dengan susah payah, ia berusaha bangkit. Melihat keadaan lawan sudah lemah, Satria tak ingin memberi kesempatan. Ia segera melesat turun, kaki kanannya ditekuk sehingga lututnya mengarah ke bawah. Jalakpati, awas! Teriak Barawa menyadari maksud pemuda berbaju biru itu. Jalakpati menyeka darah dari mulutnya. Sialnya, ia malah menoleh ke arah Barawa. Belum sempat menyadari apa yang terjadi, serangan Satria sudah mengenainya. Duak! Krak! Tulang belakang Jalakpati patah terhantam lutut dari atas. Pria bertubuh pendek itu tak sempat mengeluarkan suara apapun. Ia langsung tewas dengan postur tubuh yang mengerikan. Sebagian tubuhnya melesak ke tanah. Matanya melotot dengan mulut yang terbuka lebar. Setelah menghabisi Jalakpati, Satria segera berdiri. Ekspresi wajahnya begitu dingin. Pemuda ini sedikit menepuk celananya yang berdebu, lalu berjalan mendekati Wedana Duryono dan Barawa. Ia baru berhenti sekitar 1 tombak dari mereka. Bajingan pengecut, kau menyerang lawan yang sudah tak berdaya, teriak Wedana Duryono. Apa yang dikatakan Wedana Duryono jelas. Dia mengecam Satria karena menyerang Jalakpati yang posisinya sudah lemah dan tidak siap. Itu bukan sikap seorang pendekar. Oh, aku ternyata berhadapan dengan orang-orang yang sangat beretika, balas Satria sambil tersenyum mengejek. Maksud ucapan sang pemuda juga sangat jelas. Orang-orang ini baru saja mengeroyok seorang kakek, seorang gadis dan seorang bocah. 14 pria bersenjata menindas 3 orang. Kini bicara etika dan tata krama dalam pertarungan. Sialan, betul-betul orang-orang yang tidak tahu malu. Setelah jaraknya semakin dekat begini, akhirnya Wedana Duryono dapat melihat wajah pemuda berbaju biru di hadapannya. Kau, katanya terkejut. Tangannya menunjuk-nunjuk. Duryono, kau mengenal pemuda ini? Tanya Barawa sambil mengernyitkan kening.
Wedana Duryono tak langsung menjawab. Ia ingat kejadian di kedai tempo hari. Pemuda yang ia remehkan, pemuda yang tak sanggup menangkap kendi yang ia lemparkan. Ia juga teringat dengan peringatan Rekso saat itu. Jika saja ia mendengarkan ucapan Rekso. Cih, Rekso juga kini sudah tewas. Dada sang Wedana dipenuhi amarah. Ia yang merasa mempermainkan orang, namun ternyata malah dipermainkan. Duryo, Barawa kembali memanggil. Wedana Duryono tersadar dari lamunannya. Aku tempo hari bertemu dengan pemuda sialan ini di kedai. Waktu itu, aku punya kesempatan untuk membunuhnya. Tapi malah aku lewatkan. Tak kusangka, dia hanya menyembunyikan kemampuan pada saat itu. Barawa tidak berkomentar apa-apa. Sebagai orang yang sudah lama berkecimpung di dunia persilatan, Barawa sangat paham bahwa beberapa ahli sengaja menyembunyikan kemampuan mereka yang sebenarnya. Ada yang alasannya karena tak ingin mencari masalah. Ada pula yang agar kemampuannya tak mudah diketahui orang. Dan ada yang tujuannya untuk membuat lawan menjadi lengah. Anak muda, di antara kita berdua tak ada urusan. Kalau kau pergi sekarang, aku akan melupakan dosamu karena telah membunuh salah satu rekanku. Ujar Wedana Duryono. Satria mendengus, kau menghinaku, aku tak peduli. Kau melemparku dengan kendi, aku tak peduli. Tapi aku melihatmu menindas orang yang lemah. Kau membunuh Pak Tua itu. Kau ingin membunuh seorang gadis dan seorang bocah. Bagaimana bisa ini bukan urusanku? Ini urusanku. Ini urusan setiap orang yang masih punya akal sehat dan nurani. Jawabnya tegas. Wedana Duryono tertawa. Jangan bicara nurani di zaman ini, anak muda. Aku ingatkan, dengan ikut campur di sini, kau tidak hanya menyinggungku. Apa kau tak ingin berumur panjang? Satria menyeringai seakan tak peduli. Ia tentu sangat paham arah pembicaraan pria di depannya ini. Memangnya kenapa, aku tinggal membunuhmu dan tuanmu sekalian. Wajah Wedana Duryono menggelap. Ia memberi isyarat kepada dua pembunuh yang ada di belakang untuk mengambil tindakan. Kedua anak buahnya yang tersisa itu segera melesat. Pedang mereka terhunus, tampak berkilat diterpa kelebatan sinar bulan. Melihat serangan ini, Satria tersenyum mengejek. Sang pemuda mengangkat tangan kanannya. Lalu, ziing, ziing. Dari semak belukar, tiba-tiba meluncur dua buah belati terbang. Senjata ini melesat dengan kecepatan yang tinggi. Para pembunuh itu terlambat menyadari situasi. Selanjutnya, yang terdengar hanya dua teriakan sesaat. Kedua pembunuh itu terjatuh di hadapan Satria dengan belati yang menancap di kening mereka. Wedana Duryono terkejut, namun, kekagetannya langsung terjawab. Satu sosok berbaju coklat tampak melesat, keluar dari semak-semak dan langsung berdiri di samping pemuda berbaju biru. Aku sudah mengantarkan Pandan Wangi ke desa. Aku jamin, dia akan sampai dengan aman ke rumahnya. Lapor Prameswari yang baru datang ini. Ya, jawab Satria singkat sambil mengangguk pelan. Ia sama sekali tak menoleh. Tampak bahwa sang pemuda sedang terfokus mengawasi dua lawan yang ada di hadapan mereka. Melihat Satria menanggapi dengan datar-datar saja, Prameswari kembali membuka mulut. Tadi aku bertemu dengan beberapa prajurit rendahan yang mencoba menghalangi. Tapi aku berhasil menindas mereka semua. Satria kini menoleh. Prameswari langsung bergidik saat melihat ekspresi Satria saat ini. Wajah sang pemuda tampak begitu dingin dengan aura membunuh yang sangat kuat. Matanya memancarkan nuansa kejam yang luar biasa. Bulu kuduk Prameswari jadi berdiri. Namun, sesaat kemudian, tatapan sang pemuda melembut saat bertanya, kau tak apa? Aku baik-baik saja, jawab Prameswari agak gugup. Baguslah kalau begitu, ujar Satria sambil tersenyum datar. Pemuda itu lalu menepuk kepala Prameswari dua kali. Ning, kau menjauhlah dari sini. Ambil posisi yang menurutmu aman. Aku akan mengurus para binatang ini. Tanpa mempedulikan jawaban Prameswari, Satria langsung bergerak. Ia melesat ke arah Wedana Duryono. Tinju kanan sang pemuda mengarah ke kepala sang Wedana. Meski tinju belum sampai, tapi anginnya sudah menerpa wajah Wedana Duryono. Namun, Wedana biadab ini sudah tentu bukan orang bodoh. Ia langsung bergerak mundur untuk menghindari serangan. Pada saat yang sama, Barawa beraksi dari samping untuk memberikan bantuan. Tangannya yang membentuk cakar bergerak untuk memapas perut Satria. Jika terkena,
Pasti perut pemuda itu akan jebol. Satria kembali menarik napas, perutnya jadi melengkung dan tertarik ke dalam. Serangan cakar harimau milik Barawa hanya menerpa angin. Setelah itu, Satria segera memutar badan dan melepaskan tendangan berputar dengan kaki kanan. Ia mengincar kepala Barawa. Desiran angin yang timbul dari tendangan berputar itu terasa tajam di wajah Barawa. Tak ingin kepalanya remuk, penguasa lembah harimau ini bersalto ke belakang untuk menghindar. Satria langsung mengejar Barawa untuk kembali menyerang. Namun, pada saat ini, Wedana Duryono menghadang. Ia melepaskan 3 pukulan langsung dengan tapak geni secara berturut-turut. Mengincar kepala, dada, dan perut. 2 serangan pertama berhasil dihindari oleh Satria. Namun, serangan ketiga ternyata datang dengan sangat cepat. Telapak sang Wedana yang merah dan berasap itu mengincar perut. Satria berpikir dalam hati, apakah ini serangan yang melubangi pria tua tadi? Tak ingin mati konyol, Satria melompat ke belakang. Saat masih melayang mundur, Barawa kembali datang. Kali ini, ia sudah mengeluarkan golok besarnya. Golok besar itu menebas ke arah kepala. Satria menggertakkan gigi. Ternyata, menghadapi 2 orang ahli seperti ini bukan hal yang mudah. Sang pemuda segera meloloskan pedangnya. Krang! Percikan kembang api bertebaran saat kedua senjata beradu. Barawa terkejut. Golok besarnya bergetar. Ia juga merasakan bahwa tangannya agak kesemutan. Ia segera melompat mundur dan kembali memasang kuda-kuda. Sementara itu, Satria yang kini sudah menghunus pedang tampak berdiri tegak. Kedua kakinya terbuka selebar bahu. Pedang berbilah biru teracung mengancam ke arah lawan. Sikapnya saat ini seperti batu karang yang berdiri kokoh menghadapi hantaman ombak. Pemuda ini hanya kelihatan saja kurus. Tapi kurasa, tenaga dalamnya cukup tinggi. Aku tak boleh menahan diri, pikir Barawa dalam hati. Pria bertubuh kekar ini merubah kuda-kuda. Mulutnya tampak komat kamit. Tangan kiri Barawa tiba-tiba menghitam, lalu keluar asap tipis berwarna merah. Ajian kabut darah. Wedana Duryono terkesiap. Ia tak menyangka jika untuk mengurus satu pemuda usil ini, Barawa sudah mengeluarkan salah satu jurus andalannya. Namun, sang Wedana tak ingin ketinggalan. Ia meloloskan pedang yang tersampir di punggungnya dan mulai memusatkan tenaga dalam. Asap di telapak tangan kirinya perlahan menghilang. Kini tinjunya memendarkan cahaya kekuningan. Sang murid durhaka ini sepertinya juga sudah berhasil menguasai jurus tinju geledek milik Rawesi. Bagus, aku juga akan serius sekarang, ujar Satria sambil tersenyum mengejek. Barawa dan Wedana Duryono saling tatap sejenak. Mereka melotot marah karena merasa sangat diremehkan.